Saya Cantika Rizky Matiasari, jurusan Sistem Informasi, mahasiswa STEM Pati, akan mempresentasikan penggunaan CorelDRAW untuk pembuatan majalah. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu CorelDRAW. CorelDRAW adalah program perangkat lunak untuk mengedit grafik vektor. Grafik vektor dibuat dalam paket grafik dan terdiri dari objek. Setiap objek dapat diedit secara terpisah, artinya bentuk, warna, ukuran, dan posisinya dapat diubah. CorelDRAW memungkinkan pengguna untuk melakukan hal-hal seperti menambahkan efek khusus seperti bingkai ke gambar, selain memungkinkan penyesuaian kontras, penyeimbangan warna, dan lainnya. Dan yang berikutnya adalah majalah. Majalah adalah sebuah media publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat artikel-artikel dari berbagai penulis. Ini menurut Asseghov tahun 83. Nah, selain memuat artikel, majalah juga merupakan publikasi yang berisi cerita pendek, gambar, review, ilustrasi, atau fitur lainnya yang mewarnai isi dari majalah. Nah, tulisan-tulisan dalam majalah tidak mempunyai kronologi tertentu. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Tidak ada pembuka dan tidak ada penutup. Berikutnya adalah syarat dan ketentuan membuat majalah. Yang pertama, tentukan jumlah halaman yang akan dibuat. Atur jumlah halaman dengan cara dibagi menjadi kelipatan 4. Misalnya 12 halaman, 16 halaman, 20, 24, 28, dan seterusnya. Tapi ingat, berapapun yang diinginkan, jumlah halaman harus genap jika dibagi menjadi 4. Hal ini dikarenakan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan beberapa halaman kosong. Yang kedua, ukuran font standar untuk isi majalah adalah 9 sampai dengan 10 poin. Jenis font Arial, Times New Roman, Georgia, dan lain-lain bisa menyesuaikan. Yang ketiga, ukuran font standar untuk judul bervariasi, dimulai minimal 16 poin ke atas. Yang keempat, hindari copy paste gambar secara langsung. Gunakan fungsi file import atau file flash yang tersedia pada CorelDRAW, Photoshop, Adobe InDesign, Freehand, dan PageMaker. Yang kelima, pengaturan margin akan lebih dinamis dan cantik bila menggunakan standar margin yang umumnya telah digunakan oleh media cetak ternama. Minimal margin left, right, top, and bottom dibuat 1,5 cm. Yang keenam, gunakan resolusi 30 dpi pada setting gambar berwarna maupun hitam putih. Yang ketujuh, wajib memakai komposisi coloring CMYK dan sangat dilarang menggunakan proses RGB color. Karena saat mencetak khusus warna mesin offset selalu menggunakan proses CMYK. Yang kedelapan, dianjurkan menggunakan desain PageMaker, Adobe InDesign, atau Adobe Illustration bila ingin membuat sebuah majalah dalam jumlah halaman yang banyak, misalnya lebih dari 20 halaman, karena jika memakai Corel akan sangat mengganggu kinerja kecepatannya. Yang kesembilan, format penyimpanan file gambar yang dipakai adalah PSD, TIFF, EPS, dan WMF. Yang kesepuluh, hindari menggunakan font-font ukuran kecil di bawah 5 poin, karena akan mempengaruhi proses ketajaman pencetakan. Dan yang terakhir, dianjurkan isi halaman memuat minimal 1 gambar per halamannya. Berikutnya yaitu membuat layout majalah di CorelDRAW.
Yang pertama, cara mengatur halaman. Pertama, buka CorelDRAW versi berapapun, kalau ini pakai CorelDRAW X6. Kemudian, buka lembar kerja baru pada menu bar, File, New, atau tekan tombol Ctrl New di keyboard. Di sini buku yang akan dibuat adalah ukuran setengah A4, 8 halaman. Kemudian pada menu bar pilih Tools, lalu Option atau Ctrl J untuk membuka tabel option. Nah, seperti ini. Kemudian yang keempat, pada jendela sebelah kiri, klik dokumen, kemudian back size, dan pada jendela back size, rubah ukuran kertas menjadi A4 posisi landscape. Seperti berikut. Yang kelima, selanjutnya klik layout. Pada kotak layout, ubah yang tadinya full page ke booklet. Klik OK, beri tanda checklist pada facing page. Yaitu seperti berikut. Dan booklet ini untuk buku yang dilipat tengah, sementara book untuk buku yang akan dipotong menjadi 2. Yang keenam, setting di atas hanya ada 1 halaman. Agar ada 8 halaman, maka harus ditambah 7 halaman lagi. Pada menu bar, klik submenu layout, kemudian insert text, isi kolom number of text 7 dan klik OK. Seperti berikut. Dan batas maksimal untuk membuat halaman pada CorelDRAW adalah 999 halaman. Lebih dari itu, buat dengan aplikasi lain karena nomor halaman tidak bisa diatur custom start pada page numbering. Dan hasilnya seperti berikut. Yang kedua yaitu mengatur margin. Caranya yang pertama, pada software CorelDRAW tidak ada pengaturan khusus untuk margin. Untuk itu, kita dapat menggunakan guideline. Agar guideline lebih presisi atau tepat pada koordinat yang diinginkan, aktifkan grid dengan spasi misal 1 mm. Kemudian klik menu View, kemudian pilih Grid and Ruler Setup. Lalu atur seperti gambar berikut dan klik OK. Nah, seperti ini. Yang kedua, buat margin sebanyak 20 mm dari pinggir kertas. Tentukan titik acuan pada koordinat 0,0 dan buat guidelines dengan klik dan tahan pada ruler vertikal dan horizontal dan drag atau seret ke dalam. Seperti ini. Dan seperti ini tampilan penuh dengan margin 20 mm pada setiap pinggir kertas. Berikutnya yaitu membuat paragraf. Yang pertama, buat paragraf teks dengan cara pilih text tool, arahkan pointer pada guidelines halaman pertama yang sudah dibuat, kemudian klik
tahan geser arah diagonal ke bawah dan lepas tombol mouse dan ketik apa saja atau bisa copy dari Microsoft Word ke paragraf teks pada halaman pertama kalau hanya bentuk teks saja. Untuk meneruskan ke halaman kedua, klik pada tanda yang dilingkari merah. Seperti ini. Yang kedua, kemudian hanya klik saja di dalam guidelines halaman kedua, maka dengan sendirinya sudah muncul paragraf teksnya. Begitu langkah pada halaman berikutnya. Seperti ini. Kemudian seperti ini dua halaman yang sudah terisi paragraf teks. Kita juga bisa menambah gambar di atas paragraf teks. Caranya bisa dilihat di gambar ini. Nah, kalau kita menginginkan seperti format yang ada di Microsoft Word dan ada gambarnya, rubah dulu Pexas menjadi ukuran A5 seperti yang ada di CorelDRAW. Selanjutnya, copy dan paste apa adanya agar format dan gambar tampil seperti di Microsoft Word. Seperti ini. Berikutnya mengisi nomor halaman. Yang pertama, tinggal mengisi page number dengan klik tools, kemudian macros, kemudian macro manager. Seperti ini. Nah, sehingga muncul kotak Docker Macro Manager pada Visual Basic for Application. Kemudian pilih Corel Macros, kemudian double klik pada page numbering seperti pada gambar berikut. Yang ketiga, pada kotak dialog page numbering, atur pada tab font seperti gambar berikut dan klik apply. Sehingga nomor terisi sesuai dengan urutan halaman yang kita inginkan, yaitu booklet. Nah, seperti ini. Yang terakhir yaitu mencetak. Caranya yang pertama, tekan tombol print pada standard bar atau tekan tombol Ctrl P di keyboard. Pada kotak perintah print, pilih tab General, kemudian Preference. Nah, atur paper size jadi 4. Orientation, rubah landscape. Kemudian klik OK. Selanjutnya klik print preview, kemudian pada kolom image position pilih center opaque. Untuk mencetak dengan printer biasa, cetak atau print signature e-front dengan cara buka menu file, kemudian klik print this sheet now atau tekan Ctrl T di keyboard. Jadi halaman itu saja yang kita pilih. Seperti ini signature fontnya. Yang kedua, setelah keluar hasil cetakan atau print yang pertama, balik kertasnya lalu cetak signature e-back dengan cara seperti di atas. Buka menu file, kemudian klik print this sheet now atau tekan Ctrl T di keyboard. Jadi hanya halaman itu saja yang kita print.
Nah, kita klik signature 1 backnya. Dan begitu seterusnya dalam proses mencetak, dilanjutkan pada signature 2 front, signature 2 back, dan seterusnya. Untuk mencetak pada master film seperti pada paper plate CTP, langsung saja mencetak, tapi tetap harus bertahap apabila halamannya dalam jumlah banyak. Berikutnya adalah membuat cover majalah menggunakan CorelDRAW. Caranya yaitu yang pertama, buatlah sebuah project baru pada CorelDRAW dengan cara klik File, New, atau klik New Blank Document. Yang kedua, atur size kertas atau project dengan satuan unit cm. Umumnya untuk membuat cover majalah adalah ukuran A4. Karena akan membuat 2 muka, maka ukuran lebarnya tinggal dikalikan 2 plus 1 cm untuk space ketebalan majalah. Berikut adalah gambarnya. Yang ketiga, drag dari sudut kiri atas penggaris menuju kertas kerja agar titik koordinat menjadi 0,0. Dan seperti berikut. Yang keempat, buatlah garis bayang untuk membuat space 1 cm ketebalan majalah. Caranya tinggal drag dari penggaris sebelah kiri sesuai kebutuhan. Gambarnya sebagai berikut. Yang kelima, atur kertas kerja agar nyaman dipandang dengan cara klik to fit atau to back pada menu zoom. Terus seperti berikut. Yang keenam, masukkan foto atau gambar majalah yang hendak dibuat. Biasanya foto atau gambar berkaitan dengan tema majalah. Jadi, carilah ukuran yang cukup besar dengan kualitas baik, agar gambar atau foto terlihat tajam. Ini caranya. Dan yang ketujuh, drag gambar memenuhi lembar kerja, sehingga menjadi background. Nah, jadinya seperti gini. Yang kedelapan, buatlah teks judul utama pada muka depan majalah. Menggunakan text tool. Tips, gunakan font yang unik. Tersedia banyak di internet secara gratis. Seperti berikut judulnya. Yang kesembilan, mulai gunakan efek-efek teks ringan, seperti kontur pada toolbox. Ingat, setiap kali membuat efek, seleksi terlebih dahulu objeknya dengan klik tulisannya menggunakan pick tool. Seperti ini. Dan yang ke-10, untuk mempercantik gunakan basic shape berbentuk segitiga dan tuangkan pada ujung kiri atas muka awal. Beri warna sesuka kalian. Seperti berikut caranya.
Yang ke-11, untuk memberikan efek hidup, gunakan drop shadow pada toolbox. Ingat, setiap kali memberikan efek seleksi atau klik terlebih dahulu objeknya. Seperti ini. Yang ke-12, yaitu buatlah tulisan-tulisan sesuai kreativitas atau kebutuhan. Seperti ini tulisannya. Yang ke-13, berikutnya kita akan coba membubuhkan barcode. Seperti biasa, cantumkan angka sesuai keinginan karena hanya untuk latihan. Pilih menu edit, kemudian insert barcode. Seperti ini caranya. Yang ke-14, yaitu mempercantik sedikit bagian belakang cover menggunakan rectangle tool dengan cara mendrag. Buatlah persegi panjang, kemudian beri warna. Dan selanjutnya beri efek transparansi pada toolbox. Ingat, seleksi dulu objeknya. Seperti berikut caranya. Kemudian diklik transparansi. Yang ke-16, berikutnya buat teks kembali, tambahkan foto atau gambar. Seperti ini jadinya. Yang terakhir, bisa di grup terlebih dahulu dengan cara seleksi seluruh lembar kerja dan tekan bersamaan Ctrl G, save untuk menjadikan dokumen .ctr, atau pilih file, export untuk menjadikannya format bitmap seperti JPG, PNG, dan lain-lain. Berikut penjelasan saya tentang penggunaan CorelDRAW untuk pembuatan majalah. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.